Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sambut HUT ke-80 RI, KAI Drive 3 Palembang memberi promo merdeka untuk kereta api Sindang Marga. Sebanyak 50 anggota Paskibra siap melaksanakan tugasnya pada HUT ke-80 kemerdekaan RI di Gria Agung Palembang Minggu pagi. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini di hari Jumat 15 Agustus 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 50 anggota Paskibra siap melaksanakan tugasnya pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gria Agung Palembang Minggu pagi. Menjelang hari kemerdekaan, draft langkah calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra Sumatera Selatan kian mantap. Latihan intensif yang mereka jalani sejak tanggal 28 Juli lalu membuat kesiapan pasukan ini mencapai sekitar 80%. Koordinator pelatih Paskibra Sumatera Selatan, Kapten Laut P. Heru Sutopo mengatakan, pada tanggal 15 Agustus seluruh persiapan sudah mencapai 100%. Di balik momen sakral pengibar bendera, tersimpan perjuangan panjang yang menuntut kekuatan fisik sekaligus keteguhan mental. Putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan digembleng latihan dasar PBB, formasi, fisik, dan mental oleh tim pelatih gabungan dari TNI AD, AL, AU, dan PAMONG. Untuk saat ini kami hanya baru mengantongi nama, tapi belum bisa menentukan tim intinya siapa. Kepastian mungkin di tanggal berapa itu? Untuk kepastian kita waktu di Gladi Kotor. Kami dikhawatirkan apabila sudah mulai saat ini kita tentukan, yang merasa tidak terpilih akan mentalnya down. Demikian. Gitu ya. Tapi untuk setiap masing-masing peserta sudah siap untuk di masing-masing posisi, Pak? Dari pengamatan kami selama ini, masing-masing peserta sudah siap. Meski tim inti belum ditetapkan, seluruh calon diharapkan siap mengemban amanah pada upacara di Gria Agung Palembang. Heru menambahkan pembinaan ini bukan hanya soal pengibar bendera tetapi juga menanamkan disiplin dan membentuk mental tangguh yang akan berguna bagi masa depan para peserta. Tahun ini Sumatera Selatan memiliki 50 calon Paskibra terdiri dari 25 putra dan 25 putri yang siap menoreh langkah terbaik untuk negeri. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Pendengar, sambut HUT ke-80 RI, KAI Drive 3 Palembang memberi promo merdeka untuk kereta api Sindang Marga. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero dari Drive 3 Palembang meluncurkan promo merdeka bagi pengguna setia kereta api Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau pulang pergi. Dalam promo ini, pelanggan hanya perlu membayar 80% dari tarif normal untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025. Manajer Humas PT KAI Drive 3 Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa tiket promo ini dapat dibeli mulai 12 Agustus hingga 17 Agustus 2025. Pembelian bisa dilakukan melalui aplikasi Asas by KAI, situs booking.kai.id, serta seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI. Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan dalam perayaan HUT ke-80 tahun Republik Indonesia. Aida menyebutkan bahwa KAI ingin memberikan pengalaman perjalanan yang lebih hemat, nyaman, aman, dan tepat waktu di momen spesial ini. Promo Merdeka ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Dengan tarif lebih hemat, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
Ditambahkan Aida, tarif promo Merdeka ini tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan diskon lainnya. Meski demikian, tiket promo ini tetap bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KAI. Aida menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan ini karena jumlah kursi yang terbatas. Ia juga menegaskan bahwa KAI akan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik dalam semangat kemerdekaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Palembang menemukan ratusan kasus demam berdarah dengue atau DBD di sejumlah kecamatan pada musim kemarau tahun 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan berdasarkan data dari Puskesmas dan Rumah Sakit pada April 2025 tercatat 95 kasus DBD, Mei 65 kasus, selanjutnya Juni 80 kasus, dan Juli 2025 tercatat 53 kasus DBD. Yudi menjelaskan kasus DBD tertinggi pada tahun ini terdapat di Kecamatan Sukarame, yakni sebanyak 66 kasus. Sedangkan berdasarkan usia, kasus DBD paling banyak menimpa warga berusia 5 hingga 14 tahun yang mencapai 290 orang, usia 15 hingga 44 tahun 149 orang, selanjutnya usia 1 hingga 4 tahun berjumlah 79 orang, usia 44 tahun ke atas 15 orang, dan usia di bawah 1 tahun 4 orang. Dari data tersebut menunjukkan penularan demam berdarah dengue atau DBD di musim kemarau harus tetap menjadi perhatian karena ada kecenderungan meningkat. Pendengar, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang tahun 2025 melebihi target awal sebesar 4 triliun rupiah. Realisasinya justru menembus 5,1 triliun rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Palembang tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan mencapai 5,1 triliun rupiah. Angka ini melampaui target awal sebesar 4 triliun rupiah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan bahwa peningkatan ini didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya adanya dana transfer dari pemerintah Provinsi Sumsel serta penyaluran dana kekurangan salur dari beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, penyesuaian target pendapatan, masuknya tabungan BPK, serta pembiayaan dari percepatan program pemerintah daerah juga turut menyumbang kenaikan PAD. Peningkatan kemarin dari 4, sekian triliun ke 5, sekian triliun. Tentunya ini ada beberapa sumber pendapatan, baik itu melalui dana dari transfer pemerintah provinsi dan juga dana kekurangan salur beberapa tahun yang lalu. Jadi disalurkan pada tahun ini sehingga ada penambahan pendapatan. Di samping itu ada penyesuaian. Ratu Dewa menambahkan dengan tren positif ini pemerintah Kota Palembang optimis realisasi PAD di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah. Pendengar, menjelang peringatan HUT RI ke-80, sebanyak 75 anggota Paskibra Musi Banyuasin jalani pelatihan intensif. Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Musi Banyuasin terpilih dari 473 peserta yang mendaftar tahun ini. Mereka kini memasuki masa pendidikan dan pelatihan menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia ke-80. Proses seleksi berlangsung ketat, dimulai dari tahap administrasi berkas hingga penilaian kepribadian. Dari ratusan pendaftar, hanya tersisa 75 orang terbaik. 2 pasang anggota bahkan telah dikirim ke tingkat provinsi, masing-masing berasal dari Kecamatan Sungai Lilin, Lalan, dan Sekayu. Ayub Abdillah, pembina Paskibra Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa pemusatan latihan saat ini fokus pada pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan teknis. Latihan tidak hanya dilakukan pada siang hari, namun juga berlanjut pada malam hari. Para anggota Paskibra dibekali teknik melipat dan membentangkan bendera merah putih sebagai bagian dari persiapan menyeluruh. Si adik-adik ini dari administrasi berkas sampai ke tahap akhir itu di kepribadian. Dari total pendaftar 473, sekarang tinggal sisa 75 orang. Dan 2 kemarin sudah dikirim ke provinsi. 2 pasang, satu dari Lilin, 1 dari Lalan, 2 dari Sekayu. Bagi sekarang kita sedang di tahap pemusatan pendidikan dan pelatihan.
mereka dilatih kedisiplinan, dikuatkan lagi masalah peraturan baris berbarisnya, kemudian nanti persiapan untuk kita main di pendopoan langsung. Jadi PBB mereka dikhususkan untuk apa yang dipakai ketika pengibaran. Ketika malam mereka juga dilatih untuk melipat dan membentangkan bendera. Dengan jadwal pelatihan yang padat, diharapkan seluruh anggota Paskibra Musi Banyuasin siap menjalankan tugas dengan sempurna. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi para pelajar terpilih untuk mengharumkan nama daerah di peringatan kemerdekaan mendatang. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79 27 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.